Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap keadaan. Kami mengucap syukur untuk berkat, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan sudah melindungi kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di hari yang baru. Tuhan memberikan kami anugerah nafas hidup untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A dan Amsal 16 ayat 32. Saya akan membaca terlebih dahulu 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A. Tertulis di situ, kasih itu sabar. Dan di Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kisah yang menyebutkan tentang seorang bapa yang didatangi seorang pria tua berjenggot yang kelelahan, dan ia menerimanya masuk ke rumahnya, memberinya makan dan minum. Tapi ketika bapa ini bertanya tentang imannya, sang pria tua itu berkata bahwa ia tidak percaya Tuhan. Mendengar jawaban seperti itu, dengan segera bapak ini menyeret pria tua tersebut keluar dari rumahnya dan mengusirnya. Tidak lama kemudian, suara Tuhan terdengar berbicara kepada bapak tersebut. Kemana pria tua itu? Kenapa kamu mengusirnya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku telah bersabar kepadanya selama 80 tahun ini? Mengapa kamu tidak bisa sabar dengannya selama 1 hari saja? Saudara dikasih Tuhan, kesabaran Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Kita yang berdosa masih diberinya kesempatan, bahkan dianugerahkan pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal melalui karya pengorbanannya di atas salib. Dan seperti kesabaran Tuhan, Tuhan mau kita juga bersikap sabar terhadap sesama kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat ini tertulis bahwa kasih itu sabar. Salah satu definisi kesabaran adalah kemampuan untuk menerima atau mentolerir masalah, keterlambatan, kesalahan, atau penderitaan tanpa menjadi marah, kesal, cemas, atau khawatir. Tentu pengertian sabar ini tidak terbatas pada hal itu saja, tapi pada kerelaan kita untuk menunggu, kesediaan untuk menguasai diri di tengah situasi yang sulit dan yang memaksa kita untuk bereaksi negatif, dan juga kemauan untuk mengampuni meskipun itu terasa berat. Dalam Amsal 16 ayat 32, secara analogi memberikan kita nasihat tentang pentingnya kesabaran dan menguasai diri dalam hidup kita. Kita seringkali menganggap orang yang gagah perkasa atau kuat sebagai orang yang hebat. Juga kita kagum dengan para pahlawan yang berani. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa orang yang sabar, yang mampu mengendalikan dirinya, itu jauh lebih hebat. Dalam kehidupan di sekitar kita, kita bisa menemukan ada begitu banyak contoh. Orang yang kelihatannya nampak gagah perkasa, tetapi mudah marah dan cepat kehilangan kesabaran. Mereka seringkali mengambil tindakan yang merusak dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Namun orang yang sabar dapat mengendalikan emosi dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak sabar membuka pintu petaka bagi dirinya sendiri. Mungkin kita merasa orang lain diuntungkan dengan kesabaran kita, padahal sebenarnya kita pun mendapatkan manfaat melalui sifat sabar kita. Kesabaran menghindarkan kita dari bencana. Kesabaran membuat kita terhindar dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari belajar sabar dalam segala situasi, dan mulailah itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dan dalam segala hal di hidup kita. Ingatlah bahwa kita harus saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan, dan salah satu ciri dari kasih itu adalah sabar. Kalau ada di antara kita yang selama ini sudah bersikap tidak sabar, mungkin itu terhadap suami, atau terhadap istri, atau anak-anak, atau terhadap orang lain di sekitar kita. Mari kita ingat pesan firman Tuhan ini, untuk sabar dalam menghadapi segala keadaan. Jadilah kuat dalam kesabaran. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita sabar seturut dengan kehendak firman-Nya. Roh Kudus akan menolong kita senantiasa menjadi pribadi yang sabar dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Engkau telah begitu sabar terhadap kami, sekalipun kami layak untuk dihukum dan dibinasakan. Kesabaran-Mu Engkau buktikan dengan melimpahkan kami kasih karunia dan anugerah-Mu. Engkau mengampuni kami dan menyelamatkan kami dari penghukuman akibat dosa. Kami bersyukur karena kesabaran-Mu ya Tuhan sungguh luar biasa. Kami mengalami kehidupan yang diberkati. Kami disertai dan dilindungi Tuhan. Sungguh itu suatu anugerah yang luar biasa. Kami tidak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikannya kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk sabar seperti Engkau ya Tuhan, terhadap sesama kami, orang-orang di sekitar kami, dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan supaya kami sabar. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami diwarnai dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.